Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Home di sini. Di video kali ini kita akan bahas satu fitur yang powerful tapi sering diabaikan, yaitu View Composer. Ini ya teman-teman ya, View Composer. Nah, View Composer ini kita bisa share data ke banyak view tanpa kita harus menulis ulang lagi logiknya di setiap controller yang akan kita buka halaman page-nya gitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi kurang lebih untuk hasil video kita kali ini, di sini kita akan menampilkan kategori di semua page-nya kita ya teman-teman. Contohnya di halaman homepage, blog, about, nah dia tetap nggak ada error ya teman-teman ya. Nah untuk kita lihat controllernya, dia di sini juga di homepage, di setiap page-nya dia tidak ada nampilin kategori. Nah dia kalau kita lihat header-nya, nah, dia udah mengirim parameter kategori. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini kita punya satu page contohnya ya teman-teman ya. Di sini kita punya satu page di mana kategori kita ada kategori yang harus kita tampilkan di dalam headernya kita gitu teman-teman. Seperti ini contohnya ya teman-teman ya. Nah, di mana di sini kita coba buat dulu home blog. Kita bikin dulu page home, blog sama about ya teman-teman ya. Yang tiga page ini. Oke, kita buat dulu. Di sini kita buat dulu tiga ini halaman home, ini untuk blog, ini untuk about. Kita blog. Ini kita buat di sini name root-nya blog, ini untuk about. Oke, sekarang kita coba buat lagi. Nah, di sini kita buat public function blog, homepage blog, terus di sini kita bikin halaman about. Nah, view-nya. Nah, sekarang kita buat view-nya ya, teman-teman ya. Kita buat view-nya. Ini halaman index, homepage index ini. Nah, ini kita copy aja. Oke, ini kita ganti namanya. Ini jadi blog blade. Kemudian ini kita ganti jadi about.blade. Oke. Nah, ini kita hapus saja dulu. Terus ini kita ganti jadi blog. Ini halaman blognya. Terus ini about. Ini halaman about-nya. Ini kita hapus dulu. Oke. Nah, kemudian di header-nya kita akan arahkan blok ini ke route blog, terus ini ke route about, terus home ini kita arahin ke route home. Oke, seperti ini kita ganti aja, kita samakan aja ya teman-teman ya. Ya, ini kita samakan aja. Oh, route home ya, kita tadi bikin ini homepage ya. Kita ke header. Oke, anggaplah seperti ini ya teman-teman ya. Ini homepage, ini halaman blog, ini halaman about. Nah, kita ingin nampilkan kategori di setiap halamannya. Oke, kita buat dulu model, kita buat dulu ya teman-teman ya. Model untuk kategorinya. Artisan model kategori. Oke,
Ini kita kasih dulu public protected $guarded. Oke, kita close saja. Terus di sini kita buat aja simpel aja ya teman-teman ya. Table ini string isinya name. Oke. Kemudian kita migrate dulu. Oke. Selesai. Nah, kita udah punya ini. Nah, terus kita coba halaman home dulu. Kita coba insert dulu. Kategori. Insert. Oke, di sini kita insert dulu. Kita seperti ini. Name. Contohnya ini kita kasih Laravel. Kita masukin 3 aja ya. Terus di sini Vue.js. Terus di sini Livewire. Oke. Kemudian ini kita import. Oke, kita refresh dulu. Oke. Kita cek dulu database-nya, datanya udah masuk atau belum ya, teman-teman ya. Sini kita pakai database-nya Livewire CRUD. Oke, kita lihat kategori. Oke, dia udah masuk ya teman-teman. Ada Laravel, Vue.js, sama Livewire. Oke, kita close dulu semuanya. Ini kita hapus saja. Nah, sekarang kita ingin menampilkan kategori di setiap halamannya gitu. Di halaman blog, about gitu. Karena ini ada di headernya gitu teman-teman. Nah, biasanya kan kita buat di sini nih. Contohnya gini, $ kategori sama dengan kategori all. Terus kita compact di sini. Kategori. Nah, kemudian ini kita panggil di sini. Di header. Di sini. Nah, ini kita for each. Ular kategori, item. Ini kita hapus. Nah, ini kita masukin ke atas ini. Kasih item name. Kita refresh. Nah, ini kalau di halaman homepage dia nggak error teman-teman, karena di halaman homepage di halaman home-nya kita udah definisikan seperti ini gitu teman-teman. Nah, jadi dia ketika kita ke halaman home dia tidak error. Tapi kalau kita pindah ke halaman blog, sini blog. Nah, dia pasti error karena variabel tidak ditemukan gitu teman-teman. Karena di page itu variabel kategorinya tidak ditemukan. Nah, disinilah kita akan menggunakan yang namanya Vue Composer ya teman-teman ya. Nah, Vue Composer ini agar kita bisa melakukan memberikan atau nge-share datanya kita ke banyak view tanpa harus kita definisikan satu-satu seperti ini nih. Contohnya ini seperti ini. Seperti ini. Nah, kalau kita buat seperti ini, kan ini effort ya teman-teman ya. Apalagi kalau di headernya itu ada banyak data yang harus kita tampilkan di setiap view gitu teman-teman.
Contohnya seperti ini. Kita refresh. Nah, ini nggak error lagi nih. Halaman blog, halaman about, halaman home. Nah, tapi ini kan kurang praktis ya teman-teman ya. Karena ini akan memberikan kita susah dalam maintenance ketika ada satu data nih. Contohnya kita kasih di sini. Kita buat kondisi where apa yang harus tampil kayak gitu. Nah, berarti semuanya harus kita sesuaikan lagi gitu. Jadi kalau ada 5 page, nah berarti 5 controller itu kita harus ubah satu-satu gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan menggunakan namanya View Composer yang dari Laravel ya teman-teman ya, yang ini. Nah, caranya di sini kita buat di dalam app. Nah, di sini kita buat satu folder namanya View. Terus kita buat lagi foldernya Composer. Nah, dalam Composer kita tambahkan satu file. Kita bikin aja namanya header lah ya. Header composer.php. Oke, nah di sini di header composer ini kita seperti ini. Nah, kita tinggal ini copy aja nih, kita copy. Nah, ini kita masukkan ke sini. App view composer. Oh, S-nya kurang ya, teman-teman ya. Kita rename aja. Oke, S composer. Ini kita hapus aja. Nggak apa-apa, ini biar aja di sini. Hapus aja. Terus ini construct-nya kita hapus aja. Oke, seperti ini aja. Nah, view benar. Terus nah ini kita ganti jadi sesuai dengan yang namanya kita. Header composer. Nah, jadi jika teman-teman ingin menampilkan semua data yang ada di headernya itu teman-teman cukup masukkan di sini aja gitu teman-teman. Oke, contohnya nih. Kita tadi ingin menampilkan kategori gitu teman-teman ya. Kita ingin menampilkan kategori. Nah, jadi di sini kita pakai compose. Nah, di sini kita panggil nih kategori. Nah, kita kategori. Terus di sini kita panggil kategori all. Nah, karena kita memanggil semua kategorinya, jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. Oke, setelah diimpor, nah di sini berhasil nih. Nah, terus kita tinggal panggil aja di providernya kita nih, app service provider di bootnya nih. Seperti ini, view composer. Ini kita copy aja. Kita panggil ini view composer. Kita rapiin dulu aja. Seperti ini. Nah, kita mau panggil view ini, kita jangan lupa diimpor ya teman-teman ya. View-nya tadi oke, terus di sini kita panggil yang header composer. Header composer. Nah, terus ini mau kita tampilkan di mana gitu teman-teman, di view apa gitu. Ini kita mau tampilkan di view mana gitu. Nah, disinilah kita akan cek dia ada di view header ya teman-teman ya. Nih, view header nih. Header. Nah, berarti kita ada ke view-nya, berarti ada di homepage, layout, header. Nah, kita mau membagikan header composer ini di view headernya gitu. Jadi
di view headernya kita masukkan header composer. Jangan lupa diimpor juga ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, sekarang kita coba refresh dulu. Refresh. Oke. Nah, sekarang kita akan coba hapus nih home controller yang di sini. Nah, ini kita hapus. Ini kita hapus. Nah, compactnya juga kita hapus. Ini kita hapus juga. Ini compactnya juga kita hapus. Oke. Push. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika kita refresh. Nah, dia nggak error. Nah, dia ke blok juga, nggak masalah. Ke about juga, dia nggak masalah, gitu teman-teman. Nah, jadi itulah manfaatnya ketika kita menggunakan view composer. Jadi kita cukup buat satu function untuk kita bisa share ke banyak view-nya gitu teman-teman. Jadi kita nggak perlu mengulangi logic yang sama di dalam satu controller gitu teman-teman. Jadi ada berapa view, ada contohnya ada 3 view. Nah, kita harus mengulang logic yang sama gitu teman-teman untuk menampilkan data ini gitu. Oke, bagaimana teman-teman? Semoga membantu ya untuk view composer ini di projectnya teman-teman yang teman-teman lagi buat sekarang. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang lagi dan lebih semangat lagi untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.